Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS. Materinya yang akan kita bahas adalah tema 7. Tentang apa? Yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, Indonesia itu merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah merdeka, Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaannya karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak menginginkan bahwa Indonesia itu merdeka. Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Kita akan melihat tayangan sebuah film yang menggambarkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selamat mengikuti, selamat belajar, Tuhan memberkati. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya apa saja yang dilakukan? Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Contohnya, insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, agresi militer Belanda 1 dan 2. 2. Cara diplomasi. Contohnya perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, konferensi meja bundar. Perjuangan secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian, bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi pekik merdeka. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maleby. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Maleby. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama yang terdiri dari para kiai dan ulama terus menggerakkan semangat perlawanan pejuang Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Pertempuran 5 hari di Semarang. Penyebab terjadinya pertempuran. Pada tanggal 14 Oktober 1945 tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Dr. Karyadi ditemukan tewas tertembak. Orang menduga pelakunya adalah tentara Jepang. Tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara pasukan Jepang dengan Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh Barisan Pemuda. Korban banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa. Tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Pertempuran Medan Area. Tentara sekutu yang diboncengi NICA, pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly, mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dengan tentara Belanda yang kemudian meluas seluruh Medan. Tanggal 18 Oktober 1945, tentara sekutu mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Tetapi maklumat tersebut tidak ditanggapi oleh TKR dan laskar-laskar perjuangan. Tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan batas-batas wilayah kekuasaan mereka secara sepihak yang dikenal dengan istilah Medan Area.
Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Hampir seluruh daerah Medan dijadikan sasaran. Serangan itu mendapat perlawanan dari TKR dan laskar-laskar perjuangan, sehingga meletuslah peristiwa pertempuran Medan Area. Puputan Margarana. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan tentaranya kurang lebih 2.000 orang disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai diajak bekerja sama dengan Belanda, akan tetapi ajakan itu ditolak. Pada tanggal 18 November 1946, Ngurah Rai mulai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi kekuatan pasukan I Gusti Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukan yang ada di Bali dan Lombok, yang akhirnya pasukan I Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan. Puputan artinya perlawanan sampai titik darah penghabisan. Terjadi di Margarana sebelah utara Tabanan. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi atau perundingan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati tanggal 15 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Namun, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Akan tetapi, tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua dengan menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden dan wakil presiden berhasil ditawan Belanda. Perjanjian Rumroyen tanggal 14 April 1949 sampai tanggal 7 Mei 1949. Tujuannya untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Kesepakatan yang diperoleh pada konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Demikian anak-anak, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Ayo kita pertahankan kemerdekaan kita ini dengan cara kita sendiri, yaitu sebagai pelajar harus belajar dengan tekun, harus mandiri, harus rela berkorban. Semangat ya anak-anak, selamat beristirahat dulu, nanti lanjutkan dengan mengerjakan kuis. Selamat belajar, Tuhan memberkati.